Hai guys, balik lagi bersama aku Akbar. Di 100 hari kali ini aku akan menjadi ketua gangster di Gangster GBR atau kepanjangannya Gangster Brooklyn Rascal. Dan di video kali ini aku tidak hanya melakukan aktivitas tawuran doang, dan tentunya aku harus memperjuangkan pasanganku yang direbut oleh gangster sebelah. Dan so, daripada banyak lama, mari kita ke videonya. Let's go. Hari pertama, di hari pertama ini aku akan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan perlu kalian tahu, di sini aku sudah bekerja di bengkel mobil milik omku, yaitu Om Darman. Semenjak aku sudah lulus sekolah, kehidupan aku penuh dengan aktivitas di luar rumah. Dan so, daripada lama-lama, mari kita ke bengkelnya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku bawa motorku ke bengkel. Dan inilah gerbang masuk bengkel Om Darman. Terlihat megah kan? Dan kalian harus tahu, setiap hari aku melakukan servis kurang lebih 100 mobil yang aku handle. Dan biasanya sebelum beraktivitas aku harus absen dulu menemui Om Darman. Dan kalian harus tahu juga, sebenarnya Om Darman itu cukup tengil orangnya cuy. Tapi dia orangnya asik, gaji selalu tepat, kesalahan pekerja selalu ditoleransi. Pokoknya gak kayak yang di sebelah-sebelah deh, selalu dipersulit. Dan biasanya sebelum bekerja aku juga dikasih arahan harus membenarkan mobil yang mana aja dan panggilan customer di luar yang harus aku kerjakan. Dan ya, setelah semuanya dikasih arahan, sekarang mari kita melanjutkan pekerjaan di pagi ini. Dan inilah keseharian aku bekerja di bengkel. Sebenarnya ada beberapa orang yang kerja di sini. Dia adalah Bang Kuswara, Bang John K, dan juga Tante Lily yang selalu siap sedia di kala bengkel penuh dengan customer. Mungkin di pagi ini pekerjaan aku lumayan sedikit karena hari kemarin aku lembur sampai malam di bengkel. Sebenarnya kerusakan mobil di kota ini gak terlalu rumit sih, kalau gak ganti kampas rem yang seringnya suka cuci radiator. Aduh, lagi dan lagi nih penyakit mobil. Udah beberapa kali ke bengkel ini cuy, sampai tahu aku dengan mobil ini penyakitnya. Ya, udahlah, kita benerin dulu guys. Sebenarnya cukup gampang, lihat kan? Gampang banget cuy. Bentar, kita cek dulu ke dalam. Ini udah beres belum? Harusnya udah sih ya, karena ini cuman filternya doang sih ganti. Aman deh. Oke, aman. Dan kayaknya ini harus dicat deh. Bentar kita cat dulu deh. Customernya minta warna hitam coy. Coba kita cari warna hitam di sini ada nggak? Mana sih? Oh ini nih, klasik. Nice. Udah sih, cuma segini doang sih pekerjaannya. Nah kan? Nah, udah selesai. Easy peasy guys. Kebiasaan aku di sini kalau pekerjaan sudah beres pasti nyamperin orang. Ya aku sebenarnya inisiatif sendiri. Siapa tahu di antara mereka ada yang kesusahan dengan mobil yang sedang dibenerinnya kan. Kalau gak ada pun paling aku ngerokok dan bersantai sejenak sampai datang customer lagi guys. Dan oh ya, ini orang yang aku sebut tadi, dia adalah Om Kuswara. Walaupun tampangnya kayak begal, tapi dia disegani di kota ini. Jangan macem-macem kalian dengan dia. Aku sekarang lagi mengerjakan mobil customer yang mogok di jalanan. Dan seperti inilah ketika aku lagi mengerjakan job desk di luar bengkel. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya terkadang aku suka dikasih tips, dan minusnya aku harus keliling kota menggunakan motor. Mungkin sedikit capek ya motoran itu, tapi mau gak mau aku harus melayani customer dimanapun berada. Oke, akhirnya beres juga cuy, dan sekarang tinggal penarikan tunai. Oke pak, thank you pak. Ya. Dan setelah beres, aku di sini mampir dulu untuk membeli makan di tukang burger. Makan itu harus, tapi gak makan itu harus. Jadinya makan harus gak makan harus. Kayaknya kita beres deh hari ini. So, jadi langsung aja kayaknya kita ke bengkel untuk store cuy. Jangan dikorupsi ya. Ingat, sepeser apapun jangan dikorupsi.
Tiba-tiba saat aku sudah di bengkel, mama aku ngabarin bahwa sore ini dia akan pulang ke Los Santos. FYI, mama aku ini kerjanya sebagai agen kepolisian dan hari kemarin mama aku ditugaskan keluar kota beberapa bulan lalu dan hari ini aku harus menjemput mama aku di bandara. So, daripada nanti terlambat, mari kita pulang ke rumah untuk siap-siap menjemput mama aku, guys. Aku sudah bersiap dan mandi pun aku sudah. Dan sekarang waktu sore telah tiba. Dikarenakan mama aku sudah menelpon terus, itu pertandanya dia sudah sampai di Bandara Los Santos. And so, markicus, mari kita capcus. Sebenarnya ya guys ya, aku tuh lagi bingung cuy sekarang tuh. Anak-anak GBR itu dia selalu mengeluhkan tentang adanya orang yang berkhianat dalam kelompok kita. Tapi aku juga bingung harus gimana nyari pengkhianat itu ya. Terkadang aku jadi ketua itu tidak bisa memutuskan sebelah pihak aja kan. Takutnya nih ya, aku menuduh orang yang salah kan. Aduh, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Dan gak lama aku pun sampai di bandara. Di sini terlihat mama aku sudah menunggu. Di sini juga aku langsung menghampiri mama aku. Walaupun terlihat mukanya sedikit cemberut karena aku telat, tetapi dia tidak pernah marah ke aku, melainkan dia selalu menasihati aku dengan baik-baik. Dan ya, di perjalanan ini kami sempat ngobrol sepatah dua patah kata. Dia menceritakan bagaimana pekerjaannya saat di luar kota. Aku sedikit terharu sih dengan perjuangan mama aku, mengingat juga aku hanya berdua di rumah dan laki-laki itu tidak tahu kemana dari aku kecil sampai sekarang, tidak pernah menonjol batang hidungnya sekalipun. Akhirnya sampai rumah juga. Alhamdulillah, selamat juga ya. Sebenarnya tadi sore tuh aku mau langsung tidur guys, tetapi saat aku mencoba tidur malah guling-guling di kasur cuy. Jadi aku memutuskan untuk bermain bola di pinggir rumah. Namun saat aku bermain bola, tiba-tiba pacar aku ngechat. Katanya aku disuruh ke rumahnya untuk menemani dia ke tempat yang biasa kita kunjungi. Daripada aku gak bisa tidur di malam ini, aku pun memutuskan untuk menemani pacar aku saja. And so, mari kita langsung berangkat. Tuh, lihat. Lihat, sebenarnya aku tuh ada titisan Ronaldo cuy. Kalian harus tahu sih, kalau aku gabut sama pacar aku, itu biasanya ke tempat apa. Dan kali ini aku akan mengajak kalian ke tempat biasa aku kunjungi sama pacarku guys. Kalian pasti gak bakal expect ya. Baru nongol nih anak ya, aku tungguin dari tadi. Aduh, kemana aja sih, lama banget. Udah, kita langsung berangkat aja, kemalaman anjay. Di sini gak banyak lama, aku langsung OTW menuju tempat tujuan kita. Let's go! Dan inilah tempat yang sering kami kunjungi. Ya, betul guys. Apalagi kalau bukan dugem kan. Tapi jangan ngira aku di tempat ginian terus aku melakukan hal yang aneh-aneh ya. Enggak guys, enggak. Sebenarnya aku sering kesini tuh karena asik aja gitu, bisa joget-joget sepuasnya. Apalagi kalau lagi banyak pikiran, aku suka melampiaskannya di sini cuy. Dan begitu pun dengan pacar aku. Dia kesini hanya menikmati alunan musik DJ-nya doang guys. Gak sampai minum-minum alkohol kayak gitu guys. Aman kok, aman. Aku bisa berjaga diri dari hal-hal yang membuat rugi diri sendiri maupun merugikan orang lain. Dan beginilah suasana aku ketika di tempat ini. Happy sampai lupa masalah kita berdua. Dan di sini juga aku bisa menyebutkan tempat ini adalah salah satu solusi saat kita berantem juga. Dan sekarang mari kita happy night DJ guys. Aku selesai juga dugem di malam ini. Dikarenakan takut terlalu malam, aku memutuskan untuk mengantar Najwa pulang. Dan by the way, di malam ini aku sangat senang sekali. Yang pertama, aku bisa berkumpul dengan mamaku lagi. Dan yang kedua, aku sangat bersyukur mempunyai pasangan yang selalu bisa ngertiin aku di kondisi apapun. Dikarenakan gak ada aktivitas lagi, dan sekarang waktunya pulang ke rumah dan tidur nyenyak. Hari yang sangat melelahkan, akhirnya bisa tidur juga. Ya, selamat tidur guys untuk kalian semua.
Di pagi ini, sebelum beraktivitas seperti biasanya, alangkah baiknya kita renang sejenak. Olahraga pagi itu banyak banget manfaatnya seperti sit up, push up, ataupun yang lainnya. Karena manfaat olahraga pagi itu jangan diremehkan cuy. Bisa meningkatkan semangat kerja kita. Satu, dua, satu, dua, let's go. Tiga, aduh capek banget cuy. Aku pun selesai berolahraga dan sekarang waktunya untuk berangkat menuju bengkel. Biasanya sebelum berangkat aku sarapan dulu sih, tapi dikarenakan waktunya agak mepet, jadi aku memutuskan untuk berangkat saja dan gak perlu sarapan-sarapan. Aku pun sampai di bengkel dan setelah sampai aku kaget tiba-tiba di pagi ini Om Darman gak biasanya muncul di tempat servis dan aku segera langsung menghampiri mereka dan ternyata gak para pekerja doang yang dikumpulkan. Terlihat di sini ada anak-anak GBR yang dipanggil sama Om Darman. Awalnya aku ngira dia sedang mengadakan event balap. Tapi ketika aku menanyakan kepada mereka, ternyata Om Darman terkena masalah sama gangster di jalanan. Katanya kemarin malam saat Om Darman pergi untuk belanja sama istrinya, dia dihadang sama gangster. Dan yang lebih parah lagi, mobil dia hancur karena ulah para gangster itu. Di sini aku langsung inisiatif untuk membalas apa yang gangster itu lakuin ke Om Darman. Aku orangnya gak banyak lama, sekiranya mereka salah, aku harus menghadapinya mau itu siapapun. Kalau salah ya salah, gak bisa dibenerin. Om, perbuatan mereka Akbar akan balas dendam dengan adil kepada gangster itu. Apa-apaan coba? Bos gua digituin gak bisa bos. Gak apa-apa Bar, gak usah. Mungkin mereka lagi mabuk semalam. Dan juga Om juga gak apa-apa kok sama tante aman. Udah jangan diperpanjang masalahnya. Gak bisa gitu Om, sumpah. Kalau didiemin mereka bakal seenaknya kepada orang lain juga. Aku gak bisa tinggal diam. Memang temperamen aku kadang suka melonjak. Tetapi ini bukan tentang emosi saat ini udah bersangkutan dengan nyawa keluarga aku. Aku paling tidak bisa keluarga aku ditindas atau dicelakai dengan sengaja sama orang di luar sana. Mungkin sangat dimaklumkan kalau di posisi kalian apakah akan sama seperti aku melawan dan juga gak bisa menahan emosi. Dan ketika saat tiba di basecamp mereka, memang benar ini adalah salah satu gangster di kota ini. Aku perkenalkan, nama gangster ini adalah Madagaskar. Dia salah satu gangster yang cukup aktif di balapan liar. Aku sempat ada beberapa bentrok sama gangster ini, tapi itu pun udah cukup lama masalahnya. Ditambah lagi, masalah hari ini aku gak bisa mentoleransi lagi. Terkadang menuntut emosi itu memang benar, tapi aku juga mempunyai kesadaran. Aku gak bisa melawan mereka dengan dua orang saja. Di sini aku langsung memutuskan untuk memanggil anak-anak yang lain dan nyuruh si Rajor untuk menelpon anak-anak agar cepat kumpul di bengkel. Gila, gercep abis kalau masalah tawuran nih anak-anak. Emang ya, masalah ribut aja. Yay, thank you kepada lo semua yang udah bisa gabung, yang udah bisa nyempetin pagi ini buat ke bengkel. Dan hari ini gua gak bisa masalah ini terus berlanjut. Kalau kalian ciut, gak ada nyali ataupun takut, mending lo pulang saja. Dan hari ini gua mendeklarasikan untuk Bloody War sama Madagaskar. Masalah ini kita gak bisa di hold lagi. Udah merambat kemana-mana. Dan sekarang waktunya kita untuk angkat senjata. Gua udah nyempetin nengok ke basecamp mereka. Dan ternyata mereka sama lagi kumpul. Dan sekarang waktu yang tepat untuk kita balas dendam. And sorry, gua ngedadak kayak gini bro. Di sini setelah mengkoordinasikan mereka semua, aku langsung berangkat menuju base mereka. Dan aku juga sudah memperingati mereka jangan terlalu brutal saat beraksi. Karena keselamatan tetap nomor satu. Tetapi kalau anak-anak gak punya nyali, sekali lagi aku bilang mending pulang dan gak usah ikut serta tawuran ini. Let's go GBR. Let's go, GBR, let's go. Woi, sini, woi, gangster Madagaskar, mana. Wah, wah, sini.
kita lihat dulu. Anjir, udah pada turun. Anjir, enak, kacau. Bentar, kita mau keliling dulu naik motor cuy. Jangan dulu turun ya. Sabar. Kita tampil paling belakang, oke? Mana sini. Anjir, lihat seru abis bos. Anjay, pada punya nyali semua nih orang-orang. Anjay, emang didikan si Akbar gak ada yang gagal cuy. Let's go terus, bantai. Madagaskar tuh bantai. Anjir, apa cowok ini? Oh, gangster berandal ya kau. Udah. Kita waktunya, let's go. Let's go. Sini lo. Hah? Mana? Ah, botak lu. Parang lu kecil doang, ha? Parang gede nyari gak ada. Sini. Mana? Anjir, pada bengal gini guys. Nggak bisa dipukul, cok. Bentar. Nggak bisa dipukul. Bentar. Oh, ini Madagaskar. Segini doang, ha? Nggak ada lagi. Sini, tumbang. Lihat, tumbang. Segini doang, sini lo. Ngapa lo, ha? Berani macam-macam sama keluarga gua, ha? Udah lama gua ngantepin lu ya, tapi lu nya malah gak enak, cok. Hah? Apa? Sini. Ini. Mana? Parang besar mana? Ini 1 lawan 3, gua gak takut. Lawan semua lawan. Sini. Oh, mampus lu, galing. Sini, mana lagi? Terang. Oh, oke. Pakai celurit gak masalah. It's okay, bro. It's okay, no problem. Nih, paranin. Sabar. Paranin, Haji. Main dua orang, cu. Main dua orang. Gak kuat, bos. Apa lu? Sini. Polisi. Wah, polisi. Tumpah. Bentar. Ini. Bentar dulu, cok. Ini gak beres. Ada polisi. Takut mama sini, cok. Sabar. Woi, anak-anak, pulang, anak-anak. Woi. Let's go, pulang, polisi. Pada tawuran terus, cok. Pulang. Woi, bubar, cok, bubar, po. Haji, polisi. Oh, polisi gak bisa. Sama aku kalau ketahuan sih udah habis ini aku, sumpah gak bisa. Mana aja lagi. Itu anak-anak. Anak-anak. Woi. Pulang. Woi, let's go, pulang. Bubar. Mana motornya? Pakai motor malah lari kocak. Let's go. Lihat anak Madagaskar. Malah jatuh. Gak bisa naik motor. Anak Madagaskar pada tumbang semua. Yang lainnya lari, cok. Cepet. Let's go. Pulang. GBR pulang. Udah. Masalah ini udah ya. Pulang. It's okay. Gak apa-apa. Kita balas lagi. Next time balas lagi sampai hancur. Udah, let's go. Pulang. Semua pulang. Anjing, ini polisi terlalu banyak, cok. Gak bisa kalau diem di sini terus, cok. Gak bisa, sumpah gak bisa. Pulang. Let's go. GBR, pulang. Mari pulang. Pada nyantai semua, gila. Ada polisi pada nyantai semua, ngapa ya? Mentalnya udah pada kuat semua ini, guys. Didikanku gak bakal gagal, guys. Ada polisi malah jalan, cok. Emang gila sih. Akhirnya, aku bisa membalaskan dendam lamaku dan juga dendam kepada Om Darman. Walaupun tadi sedikit terlibat sama polisi, tapi tidak terjadi masalah. Anak-anak terlihat baik-baik aja dan gak ada korban di antara mereka. Tetapi luka-luka goresan terlihat memang sedikit ada. Dan sekarang dikarenakan waktu sudah sore dan aku juga harus pulang agar tidak terjadi hal yang gak diinginkan. Untung tadi polisi gak bisa ngejar kita semua. Oke, Rey, gue duluan, Rey. Aduh, udah sore juga sih. Enggak, aku nggak tahu ya masalah tadi apa orang. Setelah sampai di rumah, ternyata mama belum pulang. Untung saja dia belum pulang. Tetapi, kenapa ya aku ada sedikit hati yang gak beres. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mending sekarang kita tidur nyenyak saja. Goodbye, guys. Aku gak sengaja kebangun di malam hari. Tiba-tiba saat aku nonton TV, Najwa menelpon aku. Katanya di rumah mereka sedang lagi ada acara sama teman mamanya dia.
Dan di sini aku dipaksa untuk hadir di acara itu dikarenakan niat mereka itu mau menjodohkan anaknya sama Najwa, dan aku bingung harus merespon seperti apa di posisi saat ini. Mungkin alangkah baiknya aku mengunjungi mereka untuk mengetahui yang lebih jelasnya. Sumpah, ini kabar gak expect banget. Bikin kaget cuy. Masa tiba-tiba mau dijodohin, kocak. Udahlah, kita harus nyamperin gak sih? Tapi mau keputusan apapun itu, aku harus nerimanya sih dan gak boleh ngelarang ataupun apa. Ya udahlah, moga-moga ada kabar baik ya kalau udah selesai di sana. Aku sampai di rumah Najwa dan terlihat memang benar ada banyak mobil yang diparkirkan di halaman rumahnya. Dan gak lama aku sampai, akhirnya Najwa menghampiri aku. Di sini dia sangat ketakutan saat menghampiri aku. Mungkin kabarnya sangat kaget banget oleh dia, dan sebenarnya aku juga bingung saat berhadapan sama kedua orang tua mereka. Terlihat aku di sini seperti orang yang tak berdaya di hadapan situasi seperti ini. Dan di sela-sela ngobrol, tiba-tiba Najwa menarik aku untuk mengobrol berdua di pinggir rumah. Dan dia sangat gak mau keputusan mamanya yang ingin menjodohkannya sama orang itu. Aku gak mau dijodohin. Sekalinya aku gak mau ya gak mau. Ya gimana lagi Naj? Siapa sih yang mau kita berpisah? Tapi kan ini keputusan mama kamu. Aku lebih baik kabur dari rumah ya, daripada harus dijodohin kayak gini. Aku gak mau dijodohin. Titik. Aku udah berusaha. Tadi aku sudah mengobrol kan sama mama kamu juga. Mungkin mama kamu masih belum memikirkan ucapan aku. Tapi aku bisa membela diri. Tolonglah, kamu bujuk mama aku biar aku gak jadi dijodohin. Ya udah, aku juga gak bisa melarang keputusan orang tua kamu kan. Aku di sini cuma nemenin kamu doang biar gak terlalu panik. Aku gak mau ya, gara-gara ini kamu berubah sama aku. Pokoknya besok kita harus jadi muncak ke gunung. Kamu udah janji ya 3 hari yang lalu ke aku. Iya, aku gak bakal berubah sama sekali. Ya udah ayo, aku gak mungkin mengingkari janji omongan aku sendiri. Mungkin besok perpisahan kita berdua kali ya di gunung. Apa sih gak jelas banget, belum juga apa-apa. Kamu gak mungkin ingkarin janji kamu kan? Setelah Najwa merasa tenang, di sini aku pun langsung menghampiri kedua orang tua Najwa dan aku sempat mengobrol sedikit dengan mereka. Dan dikarenakan suasana hati gak terlalu kondusif, aku memutuskan untuk pulang duluan dari acara ini. Mungkin aku juga agak sedikit sakit ya. Tapi mau gimana lagi, keputusan orang tuanya gak bisa aku bantah. Ya semoga Tuhan bisa mengasihani aku dan juga Najwa. Aku gak terlalu banyak berharap saat ini. Dan ya, mari pulang saja. Dan sesampainya di rumah, aku pengen segera buru-buru tidur dan melupakan momen malam ini. Dan teringat juga, aku mempunyai janji kepada Najwa jika hari Minggu besok aku akan mengajak dia untuk naik gunung bareng. Dan ya, daripada nanti besok terlambat bangun, mari kita tidur saja. Di pagi ini, aku akan pergi muncak bareng bersama Najwa. Dan sebelum berangkat, kita nyebat dulu guys. Dan cuaca di hari ini sangat mendukung banget untuk kita muncak. Tujuan aku muncak kali ini bakal pergi ke Monciliat yang berada di Sandy Shores. Dan let's go, sekarang tinggal jemput Najwa di rumahnya. Sebenarnya kita kalau muncak TikTok itu gak perlu bawa apa-apa guys, cuman perlu bawa badan doang dan juga minum, udah cukup segitu. Dan nanti aku nyuruh Najwa buat bawa kantong juga sih. Aku sampai juga di rumah Najwa dan gak banyak lama aku di sini langsung menuju Monciliat. FYI, Mon ini cukup jauh untuk kita TikTok dan sebelum berangkat aku akan membeli dulu percukupan untuk di atas gunung seperti air minum, P3K dan juga cemilan ringan untuk kami makan. Dan akhirnya kami sampai juga di base awal untuk kita TikTok. Dan yang harus kalian tahu, dikarenakan gunung ini terlalu tinggi, maka kami disarankan untuk menaiki kereta gantung terlebih dahulu. Dan nantinya kami akan berhenti di pertengahan gunung dan menuju puncaknya kami harus jalan kaki. Dan so, mari kita berangkat.
Finally, akhirnya kami sampai juga di puncak Moncilia cuy. Sumpah capek banget guys. Sampai di mana aku mau pingsan ini guys. Gila banget sih. Orang kebanyakan tawuran sekalinya diajak ke gunung udah kayak orang yang mau sekarat aja cuy. Udah dah, sumpah ini yang pertama dan terakhir. Aku nggak mau nyobain lagi cuy. Capek banget sumpah. Aku di sini nge-chill sambil minum minuman. Dan rencananya kami akan mengejar sunset di sore hari. Dan kami juga akan menyewa tenda untuk sementara beristirahat sampai sore hari. Dan ternyata untungnya di puncak ini ada orang yang menyewakan tenda. Dan setelah tenda dipasang, kami di sini ya sewajarnya orang saling bertukar cerita antara keluh kesah aku dan Najwa. Sambil dibarengin dengan api unggun, suasana ini tidak akan pernah aku lupakan sampai akhir hayatku. Masya teh banyak banget project, ya Allah. Emang yang belum beres proyek apa? Ini kamu ini teh baru lagi, beda lagi, baru dikasih tugas lagi bikin film. Ada Pipas mah kayak wawancara kayak gitu. Tapi nanti kan belum editnya kayak gitu kan. Terus informatika bikin film pendek atau apapun itu, mau vlog atau apa. Terus belum nanti teh DDBP 2 masih bikin film. Kalau yang kemarin bikin film bikin video di gunung. Ya itu mah mapel umum sejarah itu. Kalau bikin yang sama kayak gitu, bikin video di gunungnya bisa. Harus beda lagi, kelompoknya kan beda lagi. Ya maksudnya konsepnya, konteksnya sama gitu. Kayak bikin film contoh film yang kalau bikin film apa sih itu, film kayak apa? Film pendek Drama kayak gitu. Iya. Iya. Kelompok tapi Iya, kelompok. Terus kan tapi ini mah guru informatika aku teh rada ribet ya. Jadi dia teh ngasih tugas teh emang lama ya, waktunya 2 bulan gitu, sampai Februari akhir. Tapi di satu tugas itu tuh bener-bener beranak gitu ngasihnya. dan gak terasa lamanya kita mengobrol, sore pun telah tiba. Di sini aku langsung berfoto-foto sama Najwa dan setelah beres foto-foto, kami langsung bergegas turun agar tidak terlalu malam. Dan sesampainya di bawah, kami langsung menuju pulang ke rumah Najwa. Akhirnya aku bisa pulang dengan selamat. Terlihat matahari sudah terbenam. Untungnya aku pulang gak terlalu malam di lokasi gunung. Dan sekarang waktunya kita nyebat dulu dan menikmati momen hari ini dengan tutup fajar. Dan BTW tadi Najwa sudah aku antarkan ke rumah dia. Dan ternyata pas aku sampai di rumahnya, terlihat ada tamu yang datang ke rumah dia. Aku gak tahu itu tamu dari siapa, tapi feeling aku besar itu adalah orang yang mau dijodohin sama Najwa. Dan sebenarnya aku tadi pengen mampir ke rumahnya dulu, tapi dikarenakan menghargai tamu itu, jadi aku memutuskan untuk pulang saja. Dan tiba-tiba saat aku lagi ngecil di kolam, dan benar saja Najwa ngabarin ke aku bahwa sekarang di rumahnya sedang ada orang itu. Tadinya mau ngajak Najwa keluar rumah, tetapi dikarenakan dia baru pulang sama aku, jadi dia punya alasan capek untuk menolaknya. Ya, sebenarnya aku sedikit tenang dengan adanya kabar itu. Setelah nyebat selesai, aku langsung tidur di malam ini. Di pagi ini aku akan aktivitas seperti biasanya. Apalagi kan kalau bukan kerja di bengkel. So, daripada nanti terlambat, mari kita langsung ke bengkel. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku bawa motorku ke bengkel. Uhuy. Namun, saat aku baru sampai di bengkel, tiba-tiba notif chat aku berbunyi. Aku langsung bergegas untuk membuka chat itu. Pas aku buka, ternyata chat itu dari anak-anak GBR. Dia ngasih informasi ke aku bahwa semalam Najwa terkena musibah. Dia ternyata berbohong kepada aku untuk tidak jalan sama orang yang dijodohkan itu. Ternyata dia malah main di malam itu. Dan aku gak tahu informasi selanjutnya seperti apa. Yang aku dapatkan, informasi sekarang Najwa sedang berada di rumah sakit. Di sini aku gak banyak lama untuk segera memastikan informasi itu kepada anak-anak. Dan pas aku sampai, ternyata benar saja ada bukti foto Najwa sama geng Madagaskar lagi berkumpul di pantai Los Santos. Namun, aku sekarang tidak memikirkan perihal itu. Yang hanya aku pikirkan adalah keselamatan dia sekarang bagaimana. Sumpah, ini gua panik banget. Gua tanya sama lo, Mon, sekali lagi, itu foto lo dapat dari mana, Cok? Gue dapat sendiri, Bar. Gue fotoin semalam. Tanya aja ke anak-anak. Gue gak sengaja ketemu Najwa pas di pantai. Kirain gue lo ada di sana gitu. Gue telepon lo semalam gak diangkat-angkat. Emang lo semalam kemana sih?
sih? Susah banget ngabarin lo. Jadi ya udah deh, gue fotoin aja. Kemarin siang gua abis pulang muncak cok sama cewek gua. Jadi gua gak sadar cok. Lo pada nelpon gua anjir. Dan kabarnya ya tadi pagi gue dikasih info sama sepupu dia kalau dia terluka karena ulah geng Madagaskar itu. Sumpah ya geng itu lagi, geng itu lagi. Terus sekarang keadaan cewek gua di mana mon? Di rumah sakit dekat jalan tol. Ya mon, thank you banget informasi dari lo. Dan gua harap anak-anak bisa secepatnya kumpul hari ini ya. Kalau yang waktunya free, boleh lo panggilin semua mon. Oke Bar, nanti gue kabarin semua anak-anak untuk segera kumpul di sekre. Mending sekarang lo jenguk dulu cewek lu ke rumah sakit. Daripada aku terlalu memikirkan hal negatif, aku langsung cabut dari tongkrongan menuju rumah sakit. Semoga aja Najwa keadaannya baik-baik saja. Aku sampai juga di rumah sakit dan setelah sampai aku menanyakan ruangan Najwa ke lobi dan setelah mendapatkan ruangannya aku langsung bergegas untuk masuk ke sana. Halo Bu, maaf Akbar tiba-tiba kesini ngejenguk Najwa. Iya gak apa-apa Akbar, Najwa gak apa-apa kok, cuman dia supaya semalam karena tragedi itu. Kalau boleh tahu, emang semalam Najwa kenapa Bu bisa sampai di rumah sakit gini? Sebenarnya ini salah ibu juga. Laki-laki yang ibu jodohkan sama Najwa itu ternyata dia berbuat yang tidak-tidak kepada Najwa. Dan untungnya, kata Najwa, dia diselamatkan sama teman-teman Akbar semalam. Siapa Bu orangnya? Laki-laki yang waktu itu ketemu sama Akbar saat di rumah. Laki-laki itu Bu. Iya nak, ternyata laki-laki itu adalah gangster berandal. Dan ibu mengiranya semalam laki-laki itu mengajak Najwa untuk berbelanja doang. Tetapi dia malah membohongi ibu dan mengajak Najwa ke tempat tongkrongan laki-laki itu. Ibu yang tenang ya Bu ya. Yang terpenting sekarang Najwa tidak kenapa-napa. Maafin Akbar juga Bu, karena nggak bisa menjaga Najwa setiap saat. Ibu yang minta maaf sama kamu nak Akbar. Ibu sudah berpikir yang tidak-tidak terhadap kamu. Aku tidak berdaya melihat cewekku yang begitu kuat bisa terbaring di rumah sakit seperti ini. Amarahku terpendam di depan ibu Najwa. Mendengar penjelasan langsung dari ibu, aku langsung membara tidak bisa menahan emosiku sendiri. Dan setelah semuanya selesai di rumah sakit, aku langsung tergesa-gesa menghampiri anak-anak. Kalian pasti tahu yang akan aku lakukan sekarang. Solomon, sekarang juga kumpulin semua anak-anak yang ada di sekre dan siapkan semua barang. Hari ini gua nyatakan Bloody Wars. Dan sesampainya di sekre, aku langsung menyimpan motorku di rumah si Kimon. Aku sengaja tidak menggunakan kendaraan dan tawuran kali ini aku tidak mau ada yang kabur satu orang pun. Aku sengaja menyuruh anak-anak untuk berjalan kaki menuju base Madagaskar. Dan sekarang waktunya aku tampil sebagai Akbar yang membela pacarku sendiri. Tungguin gua anak Madagaskar, gua gak mau tahu harus ada korban di antara lu semua. Woi, anak Madagaskar, sini lo anjing semua. Itu, no, lihat di depan. Oke, sekarang gua harus bantai semua anak Madagaskar. Gua ini emosi banget sumpah anjing. Sini lo. Semua. Sini lo. Hah? Ini. Mana. Mampus. Sini. Semua bacokin. Gua gak mau tahu, bacokin semua. Harus ada korban. Serius, harus ada korban di antara mereka semua. Apalagi orang yang nyakitin cewek gua. Gak mau tahu, gua harus matiin orang itu ya. Mana sini, lawan 2, 1 lawan 2. Ini. Mana? Cepat sini, semua cepat sini lo. Mana? Ini yang bawa 2 orang nih, 2 orang doang. Mana? Ini, mana yang orang nyakitin cewek gua? Mana? Ada gak banyak nyali lo? Ada gak ada nyali lo? Ini, sini, itu tuh. Nih, bawa ke sini, sumpah bawa ke sini. Mana base campnya? Ini. Ini ternyata orang yang nyakitin cewek gua. Mati lu, sumpah. Gua bikin lu benyek. Mati anjing. Bikin gua benyek, sumpah lu. Mati lu semua. Diam. Mana cok? Ini yang botak. Sumpah. Aku di sini seperti bukan aku yang mengontrol diri.
Terlihat, aku tidak melihat siapa dan berapa orang yang di depan mataku. Yang aku fokuskan adalah mencari orang yang sudah melukai pacarku. Dan aku gak tahu berapa luka yang aku rasakan dan berapa korban yang aku tumbangkan. Amarahku benar-benar tidak bisa terbendung sama sekali. Jariku terus menari menyingkirkan gosir dan beragam musuh di hadapanku. Dan setelah semuanya tumbang, baru aku sadar. Ternyata aku sudah menyumbangkan banyak korban di tawuran kali ini. Tetapi aku tetap saja tidak merasa ada penyesalan dalam hatiku. Yang aku rasakan saat ini adalah kepuasan saat melihat orang yang menyakiti pacarku tergeletak di bawah kakiku. Sumpah, mati lu, ha? Semua pada mati. Mati lu semua, ha? Gua mati. 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 Udah, let's go. Pulang, guys. Mati lu semua. Gua gak mau tahu mereka harus mati. Setelah semuanya ambyar, aku langsung menyuruh anak-anak untuk segera pulang dan jangan ada yang berkeliaran dulu. Karena aku merasa dengan adanya tawuran ini, polisi akan mengincar kita semua. Dan setelah semuanya selesai, baru aku bisa pulang ke rumah dengan hati yang puas dan jiwa yang mulai melemah. Namun, saat aku menuju pulang ke rumah, tiba-tiba mamaku menelpon dan katanya sekarang juga aku harus pulang ke rumah secepatnya. Aku tidak tahu, tumben-tumbenan mamaku menelpon seperti ini. Daripada penasaran, aku langsung OTW saja pulang ke rumah. Dan ternyata kabar dari mamaku ini adalah untuk segera menangkap anaknya sendiri. Terlihat di depan rumah sudah ada 2 mobil polisi yang berada di rumah aku. Aku sangat kaget dengan berita ini begitu cepat menyebar sampai telinga mama aku. Tapi aku harus menghadapinya. Aku tidak mau menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Dan setelah aku masuk ke rumah, di sini mama aku mulai memarahi aku dengan begitu emosinya. Aku tahu sekali lagi aku salah dengan cara seperti tawuran. Tetapi hukum di sini sangat tidak aku percaya, yang ada malah dipersulit dan dibungkam begitu saja. Aku melakukan hal seperti tawuran tadi siang adalah keputusan yang benar dan sekali lagi aku tidak menyesalinya sekalipun. Maafkan aku Ma, maafkan aku Najwa. Aku berbuat seperti ini untuk menyelesaikan masalah keadilan, bukan hanya emosiku sesaat. Dan setelah semuanya aku berpamitan, akhirnya aku dibawa juga ke penjara dan dijerat hukum selama 5 tahun penjara. Pesan aku hanya satu, berbuatlah keadilan dengan apapun itu cara kamu, walaupun itu beresiko dan sedikit gila, karena hukum di Las Santas ini tidak akan membuat kejahatan tunduk sepenuhnya. Dan di video kali ini adalah video terakhir, dan aku Akbar izin pamit undur diri.